udah datang, Li, nganterin sayur? Belum juga kelihatannya. Tumben-tumbenan nih si Dodo belum datang. Biasanya juga kagak pernah telat kan ya? Gawat urusannya. Nih, warung udah kudu mesti buka ini. Sayurannya belum ada. Ya, terus gimana dongnya? Lu minta anterin sama si Raman deh, pasar Gi. Ya udah deh, Nya. Dewi ke pasar ya. Ntar dulu ini duitnya. Nih, Ya, Nya. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. hati-hati. Salam. Kagak pakai salim, kagak pakai Toeng, kalau ngojek nenek-nenek angkat juga, jangan cewek cakep aja yang angkat. Udah tua, Bang Ramlan. rezeki. Bang, anterin Dewi ke pasar ya. Yang ini rezeki gue. Anterin Dewi ke pasar ya. Tapi ntar tungguin. Soalnya ayah disuruh buru-buru balik ke warung sama si emak. Mau ngapain buru-buru? Ada Gara-gara apaan? si Dodo nih bang. Udah siang begini nih belum nganterin sayur ke warung. Wah, berabe bisa kagak makan siang kita. Iya. Helm ayah mana? Helm gua tuh. Nah iya. Bismillah. Bawa lu ah. Pegangan, Neng. Iya. Wah, masa doang mah. Selamat pagi Ibu sayang. Bu, bolehkah saya minta kopi buat obat begadang, Bu? Lu mau ngopi? Iya. Bikin aja sendiri ya. Jangan sewot-sewot dong Ibu cantik. Ngomong-ngomong, Dewi kemana, Bu? Kok Ibu sendirian di sini? Dewi ke pasar beli sayur. Lah, bukannya seharusnya Dodo yang mengantar sayur ke sini, Bu? Lu kalau mau ngopi, bikin aja sendiri. Kagak usah nunggu dilayanin sama si Dewi. Banyak banget nanya, heran. Siap, Ibu. Rahadian, siap membantu Ibu. Tapi kopi segelas gratis ya, Bu ya? Jangan katanya segelas. Seteko ya kasih. Bantu nyapu tapi ya. Baik, Bu. Rahadian, siap nyapu. Sebentar. Ini sapunya ya, Bu ya? Bukan. Betul sapu nanya. Bu, tapi ya ngomong-ngomong ya, si Mas Dodo itu kayaknya nggak akan kesini hari ini, Bu. Cuacanya nggak nentu gini, hujan terus tiap hari. Emang apa hubungannya sama hujan? Loh, ya ada hubungannya, Bu. Kalau hujan terus, cuacanya nggak nentu, mana bisa sayuran kita tumbuh bagus, Bu. Katanya udah modernisasi pertanian. Harusnya udah gak ada masalah dong. Cie, ibuku cantik tahu juga soal modernisasi pertanian. Biar kata cuma tukang warung, masalah informasi nggak mau ketinggalan. Mantap. Bagus, Bu, itu. Udah nyapu dulu. Bawel amat sih. Iya, Bu. Tenang. Nyapu yang bersih. Iya, Bu. Mulu sih lu. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik. Pak. Ada karyawan baru. Sudah berapa lama ini? Bukan karyawan baru, Pak. Ini lagi bantu-bantu aja, Pak, di sini. Oh, jangan-jangan ada maunya. Pastinya, Pak. Iya, Makan Bu. dulu, Pak. Ini mampir dulu ini, kehausan. Aduh, Duduk, Pak. Habis kasihan lari-lari bener. kecil. Air putih aja, Bu. Iya, Pak. Nanti setelah itu baru ngopi. Sip. Ya. Habis lari dari mana, Pak? Biasa setiap pagi kita supaya lebih bugar badan, cari udara segar, kemudian cari keringat. Pak. Setiap hari kita dihadapkan terus pada aktivitas yang rapat-rapat, kemudian banyak menerima aspirasi. Tentunya ini menjadi kesibukan di DPR. Jadi kita harus pandai-pandai menyeimbangkan diri dengan olahraga. Tapi seimbang banget ya, Pak. Masih bugar. Mudah-mudahan ya kita serahkan sambil kita berupaya ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Silakan diminum loh, Pak. Katanya aus. Oh iya, terima kasih Bu Asri. Ngobrol terus ini. Ini kalau nggak ada ini emang nggak ada habisnya, Pak. Ya, namanya juga mahasiswa ya, Pak ya. Ya. Jurusan apa ya daerah Hadian ini ya? Waduh, ditanya jurusan. Jurusannya apa jangan-jangan bukan? Itu dia, Pak. Celeduk, Pak, jurusannya. Gitu. Biasanya tiap hari juga ngantor kampus, Pak. Cuman ini kebetulan Bu Asri lagi butuh bantuan saya, Pak. Oh, kenapa? Dewinya lagi nggak ada. Oh, Lagi nyari sayur ke pasar. memang nggak ada yang lewat sini? Nggak ada, Pak. Langka, Pak. Nah, itu dia, Pak. Ini kita lagi ngomongin soal kelangkaan bahan baku sayuran. Gitu, Pak. Lagi pula musim hujan seperti ini, mungkin banyak kendala ini. Biasanya kalau di musim hujan ini, transportasi memang agak terhambat. Tapi saya yakin sampai saat ini tidak ada masalah dengan itu. Ini lagi masalah. Sayuran, beras, dan lain sebagainya, saya kira masih terkendali. Masih secara data masih terpenuhi lah. Saya enggak. Mungkin karena faktor transportasi ya agak terlambat. Ya mudah-mudahan nanti di pasar masih ada.
Jadi kalaupun Mudah-mudahan, nanti yang gerobak ini nggak ada, mungkin nanti di pasar masih ada. Gitu ya. Mas Dodo transportasinya cuma pakai gerobak, Pak, nggak pakai Iya. motor. Mungkin banjir ya. Banjir. Nah, kalau banjir kan Mas Dodo nggak bisa lewat, gerobaknya bisa hanyut. Nah, kalau Mas Dodo nggak bisa lewat, kita nggak bisa makan, Pak. Ya, saya kira kita upayakan bahwa DPR bersama pemerintah terus berupaya bahwasanya pangan ini menjadi sesuatu yang mendasar. Bahkan di dalam undang-undang pangan yang baru, ini ingat nih, ada undang-undang pangan yang baru, merupakan revisi dari Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 96. Bahwasanya pangan itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau manusia tidak atau rakyat Indonesia pangannya tidak terpenuhi, itu melanggar hak asasi. Itu udah disahkan, Pak? Sudah. Udah berlaku, Pak? Sudah, itu nomor 18 tahun 2012. Untuk itu supaya undang-undang pangan ini didukung penuh oleh petani sebagai produsen, tahun ini kami sudah berinisiatif untuk segera membahas undang-undang atau rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Supaya petani kita mempunyai semangat, petani kita didukung oleh pemerintah berproduksi semakin baik, taraf kehidupannya semakin sejahtera, dan lebih dari itu supaya sayurnya nggak tersendat masuk warung ini. Nah, itu Gitu. penting tuh, Pak. Ini nasi pecel jadi nggak ada nih, Pak. Waduh, Nah, banyak juga ya Pak penjelasannya ya. Banyak, sangat panjang karena untuk melindungi dan memberdayakan petani bukan sesuatu hal yang mudah. Ini butuh regulasi yang didasarkan kepada idealisme kita. Idealisme untuk memberikan kontribusi kepada petani agar petani tidak ada lagi istilah malas, tidak ada lagi istilah enggan untuk memproduksi pertaniannya. Supaya petani semangat, dan tentunya harapan dari Undang-Undang Pangan di mana terwujudnya pangan kita secara utuh, pangan kita terjangkau, pangan kita tersedia yang didasarkan kepada kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan didorong oleh nanti insya Allah secepatnya rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani ini menjadi kenyataan, tentunya bisa mendukung terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat dan masyarakat Indonesia atas pangan itu. Iya ya, Pak. Kalau petaninya masih susah, bagaimana saya, Pak ya? Ngomong-ngomong kopi jadi, Pak? Jadi dong, biasa ya. Ya. Arus modernisasi telah meminggirkan kehidupan petani. Petani tak berdaya dalam permodalan, permainan harga, dan konglomerasi. Petani Indonesia berhak memperoleh kemakmuran. Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani akan memecahkan masalah yang dihadapi petani, permodalan dan harga hasil panen. Rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani murni usulan DPR. Segera kita selesaikan untuk kemakmuran petani Indonesia. Nah, itu Dewi datang, Bu. Mudah-mudahan saya komplit. Nih Bang, buat Oh, abang. udah, gak usah, kayak siapa Ya aja. ilah, ikhlas Bang, beneran dari Nyak. Beneran nih? Iya, ikhlas. Ya, thank you, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Gimana kondisi di pasar? Pak, Kurang begitu gimana? bagus, Pak. Ya. Kalau yang Dewi lihat tadi sih ya, Pak ya. Kalau musim hujan begini sih emang agak kesulitan ya, Pak ya. Tadi Bang pertama nih yang Dewi lihat nih ya. Ya. Stok hasil pertanian banyak yang terlambat. Yang kedua, harga-harga di pasaran banyak Ya. yang naik, semua serba mahal. Ini belanjaan mahal nih, Pak. Ya, 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 kalau masalahnya udah tentang perubahan iklim sih emang susah dilawan ya, Pak Ya, ya. itu salah satu memang kendala saat ini. Bener, Perubahan iklim ini. Iya, kalau udah kayak gitu yang diuntungin cuma tukang ojek kayak dia nih. Ratu saya ini bawa-bawa. Ya iya, biasa nganter aku ke kampus 5.000, hujan dikit minta 10.000. Namanya juga hujan, sono sini banjir, bener nggak Pak? Ya, ada masing-masing momentum rezekinya. Bener, naik dikit, beda goceng Pak, bukan protes aja. Belum. Daripada ente kebanjiran, kagak boleh masuk sama dosen nih. Nah, rugi kan kagak belajar, Udah. nggak lulus. Gimana? Iya Pak, balik lagi Ya. Pak soal tadi itu, yang panjang lebar itu. Ya. Jadi sebenarnya bentuk konkret rancangan undang-undang perlindungan terhadap pertanian itu gimana tuh Pak? Gini, keberpihakan kepada petani itu harus ada perundang-undangannya, harus ada dasarnya.
Nah, di DPR ini menganggap sangat segera, sangat penting untuk segera diinisiatif, segera digulirkan terhadap rancangan undang-undang ini, sehingga inisiatif DPR ini disambut baik oleh pemerintah. Nah, di masa sidang ini kami membahas bersama-sama pemerintah untuk membahas terhadap pasal-pasal yang tentunya ini menjadi idealisme kita bersama. Bahwasanya perubahan iklim, bahwasanya tadi harga-harga mahal, bahwasanya petani ini masih terkendala oleh transportasi, oleh akses pembiayaan, oleh jaminan jika terjadi hal yang di luar dugaan para petani. Tentunya ini menjadi norma-norma yang ada di dalam pasal-pasal perundangan itu. Yang rencananya saya kira ini kalau lihat dari tim pemerintah sudah mendapatkan sambutan baik, termasuk pasal asuransi pertanian. Nah, jadi jangan lagi ada kegalauan para petani kalau sudah memproduksi salah satu komoditas pertaniannya, produksilah dengan baik. Karena apa? Di dalam undang-undang ini nanti ada tentunya dengan syarat-syarat tertentu, ada pasal yang memberikan satu perlindungan kepada petani melalui asuransi pertanian. Berarti dengan itu petani yang diuntungin, Pak, Pasti dong, namanya juga rancangan undang-undang perlindungan pemberdayaan petani. Semua norma-norma dan isi yang ada di dalam rancangan undang-undang itu adalah untuk kepentingan petani. Gitu. Ya. Iya, mesti berpihak sama rakyat kecil, Pak, kayak kita. Nah, ada Pak Ahmad. Beli keran dulu sebentar ya. Nah, begini nih Pak ya. Iya. Jadi gini, Pak Ahmad ini adalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Ahmad. Pak Hardian Pak, pagi. Assalamualaikum. Silakan Pak. Makasih. Bapaknya mau minum apa? Teh boleh deh. Oh iya, sebentar ya Pak. Ya, terima kasih. Sehat bener deh, Pak, Ya, keliling kompleks. Tiap pagi sepedaan Pak. Wah, berapa kilo bisanya Pak? Ya, nggak banyak sih. Sesuai dengan yang ada di komplek aja. Nah, ini Pak Ahmad ini adalah eselon 1 di Kementerian Pertanian yang ditugaskan oleh Menteri Pertanian untuk menjadi koordinator pembahasan bersama DPR di dalam panitia kerja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pas banget berarti nih kita lagi ngobrol nih. Kebetulan banget nih Pak. Silahkan diminum dulu, Pak Ahmad. Terima kasih. Pak, silakan, Pak. Pak, kebetulan ini ada sop baru matang. Siapa yang mau sop? Boleh, Bapak nih yang habis lari, Boleh, capek boleh. nih sama Boleh, ya. sepeda ya. Bu, Bentar ya, Pak. saya juga ya Bu ya. Jangan, Bu, kasbon pasti ini mah. Satu Bu. Hasil panen selalu bagus, tetapi hasil uangnya sedikit. Saya harus ngutang untuk bisa nanam lagi. Sudah capek-capek menanam, harga sering jatuh. Iya, saya jual murah sama tengkulak. Ya, habis saya mau jual ke pasar tidak ada angkutan. DPR RI bersama pemerintah sedang membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini akan menjadi solusi bagi perlindungan dan pemberdayaan petani. Ini adalah bukti nyata keberpihakan DPR RI terhadap petani Indonesia. Jadi gimana Pak? Ini kita lagi ngobrolin soal rancangan undang-undang perlindungan terhadap petani Pak. Nah, tadi dibilang banyak banget nih sama Pak Herman penjelasannya. Sebetulnya apa sih Pak harapan dari pemerintah sendiri terhadap RUU ini? Ya, sebenarnya upaya pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan pada petani itu sudah banyak dilakukan ya. Misalnya saja pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan, itu subsidi sudah banyak diberikan, baik untuk subsidi pupuk. Terima kasih. Subsidi pupuk, subsidi benih. Kemudian juga pemerintah di dalam rangka itu juga mentransfer teknologi ya dari lembaga penelitian pada petani agar petani bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga ada program Desa Mandiri Pangan. Ada juga program yang terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Itu kita katakan kawasan pangan rumah lestari. Nah, tahun ini itu di 5.000 desa kita laksanakan seluruh Indonesia. 5.000, banyak. Betul. Kira-kira tepat sasaran nggak tuh Pak subsidinya itu Pak? Insya Allah, karena kita mencoba mengidentifikasi siapa yang harus memperoleh bantuan dari pemerintah atau program dari pemerintah itu dengan sangat hati-hati sesuai dengan kriterianya yang ada. Nah, kesemua itu apabila nanti undang-undang ini dapat disahkan,
itu akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dan bagi siapapun, tidak hanya pemerintah, karena undang-undang itu kan milik semuanya, untuk bisa lebih memberdayakan dan dan melindungi petani itu. Iya, kalau kita sih kepengennya rakyat kecil yang dilindungin, Pak. Iya, itu dia. Payung hukumnya sudah ada, Pak. Terus tadi juga langkah konkretnya sudah ada. Tapi kita tidak pernah tahu aplikasi di lapangan apakah baik atau tidak. Apa yang akan dilakukan sama pemerintah? Nah, untuk itu tentu ada monitoring yang pemerintah sudah lakukan. Di daerah misalnya untuk pupuk dan pestisida, itu ada tim pengawas pupuk dan pestisida. Tapi juga kalau hal-hal teknis, misalnya serangan hama dan sebagainya, itu juga ada pengamat hama dan sebagainya. Jadi monitoring itu tentu saja dilakukan. Selain tentu saja ada juga monitoring yang sifatnya formal, yang setiap program kan harus dilaksanakan dengan baik dengan good governance. Nah, itu juga ada Inspektorat Jenderal juga melihat bagaimana kegiatan kita dilakukan dengan baik gitu. Oke, ada monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan itu ya. Tapi ini kayak si Mas Dodo kayak sekarang dia tidak sampai ke sini sayurnya. Dagang, Pak. Itu ada apa sih, Pak, distribusinya? Itu memang karena hujan, kemudian juga hujan terus-menerus, mungkin di beberapa daerah banjir, lantas sistem distribusi terputus. Nah, itu memang karena pada saat sayur mayur itu ya kalau lagi hujan, panennya juga mungkin susah dilakukan, kemudian pengangkutannya juga susah dilakukan. Nah, mungkin jangka pendek sekarang kita terasa demikian, tapi ke depan tentu saja kita harus mengembangkan misalnya subterminal agribisnis, di mana di situ para petani bisa menjual hasilnya di suatu tempat, lantas bisa dibeli, jadi ada pasar di situ, atau yang lebih yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, pasar tani. Nah, itu kita laksanakan misalnya tiap hari libur Sabtu Minggu ya, para petani bisa bawa langsung hasilnya ke satu tempat pasar tani itu. Ada nampung gitu, Pak. Masyarakat, seperti Pak Herman yang sudah lari atau saya yang sudah naik sepeda itu nanti bisa mampir dulu pasar tani, beli ibu-ibu barangkali yang beli, tapi bapak-bapak juga beli nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi bisa beli itu. Nah, itu kalau saja di setiap kabupaten bisa dikembangkan ya itu, dan kita sudah mencoba mulai yang mengembangkan itu, insya Allah jadi tadi ketersediaan sayur mayur dan sebagainya juga bisa diatasi lah dengan lebih baik begitu. Arus modernisasi telah meminggirkan kehidupan petani. Petani tak berdaya dalam permodalan, permainan harga, dan konglomerasi. Petani Indonesia berhak memperoleh kemakmuran. Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani akan memecahkan masalah yang dihadapi petani, permodalan dan harga hasil panen. Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani murni usulan DPR. Segera kita selesaikan untuk kemakmuran petani Indonesia. Silakan, Pak, dimakan dulu, Pak, sopnya. Pas banget habis olahraga kan. Buru dingin perut, sopnya. Pak. Mari makan dulu gitu. Makasih. Ya, silakan, Pak. Pak, tadi Dewi dengar soal pemberdayaan terhadap petani kan? Nah, itu meliputi apa aja tuh, Pak? Gini, yang namanya pemberdayaan itu adalah meningkatkan pendapatan ataupun mengurangi pengeluarannya. Sehingga konsepsi di dalam rancangan undang-undang ini adalah bagian mana komponen-komponen yang itu bisa mengurangi pendapatan, mengurangi pengeluaran ya, biaya. Misalkan pengeluaran biaya tinggi. Kemudian kita bisa mengurangi terhadap resiko terhadap anomali iklim. Kita bisa mengurangi melalui subsidi-subsidi benih dan pupuk. Bantuan Alsintan misalkan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, pada sisi lain memberdayakan itu adalah meningkatkan pendapatannya. Petani yang dulu rata-rata produksi per tahun per sekali panen padi itu hanya 6 ton misalkan, kemudian dengan intervensi berbagai faktor input produksi itu dinaikkan menjadi 8 ton. Nah, jadi pada sisi lain pengeluaran biaya produksinya menurun, pada sisi lain kita tingkatkan produktivitasnya. Nah, bagi petani-petani yang memiliki lahan hanya 0,3 sampai 5 hektar, tentunya ini kita masih bahas apakah mungkin
kita harus menyediakan lahan-lahan yang lebih lagi, luas. dipinjemin atau gimana, Betul. gitu kan. Ini masih kita dalam pembahasan supaya apa? Supaya keekonomisan di dalam memproduksi komoditas pertaniannya ini bisa mendukung terhadap kesejahteraan petani. Nah, itu semua yang disampaikan oleh Pak Herman tadi itu ya, itu menuju petani itu agar mandiri dan berdaulat. Amin, amin, Gitu. amin. Dengan upaya-upaya tadi diharapkan muncul kemandirian dan kedaulatan petani di dalam melaksanakan usahanya, sehingga mereka bisa sejahtera begitu. Tapi masalahnya gimana bisa mandiri, Pak? Masih banyak tengkulak kayaknya di daerah-daerah. Ya, Oh, bener, Pak. betul, Ya kan? betul. Pasti ada aja yang manfaatin tuh Pak yang begini. Nah, ini pun jadi perhatian kami. Betul. Jadi DPR dengan pemerintah saya kira sudah sepakat bahwa satu persoalan yang mendasar di tingkat petani adalah bagaimana mengurangi tingkat keterikatan dengan para tengkulak. Ya. Salah satunya adalah di dalam rancangan undang-undang itu bagaimana kita sama-sama untuk mendorong kepada akses pembiayaan. Jadi pemerintah diminta untuk bisa menggulirkan terhadap pembiayaan khusus yang untuk para petani. Karena apa? Biaya mekanisme perbankan saat ini memang agak menyulitkan bener, terhadap Pak. para Ribet petani. gitu, Pak, katanya. Ribet. Sono kesini dulu, kesono Supaya kesini. nggak ribet, itu harus ada skim khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Saya kira pembicaraan terakhir kita sudah Betul, demikian. mendekati Betul. kesamaan pandang lah, cara pandang bagaimana akses pembiayaan ini adalah hal yang penting bagi para petani. Yang kedua adalah akses pasar. Karena tengkulak itu kalau nggak mengikat di pembiayaan, dia mengikat di akses pasar. bener. Nah, Cepet banget. betul. Sehingga di dalam undang-undang ini juga sudah ada kesepahaman antara DPR dengan pemerintah bahwa akses pasar ini harus menjadi pendampingan kita supaya para petani tidak kemudian terputus mata rantai dari produksi kepada pasar. Nah, kalau petani bisa menjual langsung kepada pasar, ada mata rantai yang dipotong. Kalau kita bisa memberikan aksesibilitas kepada pembiayaan, kepada perbankan, tentunya ada mata rantai yang bisa kita potong. Kalau ini terjadi, insya Allah persoalan yang menyangkut keterikatan terhadap tengkulak bisa kita hilangkan. Gitu. Terus imbasnya sayur juga ada lagi, banyak lagi Pak ya kayak Sayurnya gini. banyak, harganya murah, kemudian pedagang pun saya kira bisa memproduksinya dengan untung yang cukup lumayan. Nah, itu Bu Asri dia. bisa. Enak Pak, dari tadi dong Pak. Jur, sayur, Nah, itu baru datang tuh Pak. sayur. Mau jam segini. Nah, ini. Udah belanja dong. Aduh, Siap sayurnya. Jangan Maaf ente dong. nih, pasokannya telat. Saya lihat dulu ya. Iya, iya, silakan Pak. Gimana? Ada masalah apa Mas Dodo? Pak. Kok telat? Ini Pak, aduh pasokannya, aduh petani Pak, kasihan Dari Pak. petani atau dari pasar ke Mas Dodo? Dari petani, terus pasukan ke pasarnya terlambat Pak. Jadi saya jualan jadi kesiangan Pak. Baik, saya kira memang itu salah satu kendala yang terjadi di petani. Iya betul Pak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani ini disahkan dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, yang namanya telat kirim, produksinya kurang, dan lain sebagainya, tentunya itu bisa tidak terjadi lagi saat ini. Kalau petaninya bisa memproduksi dengan baik, produktivitasnya meningkat, hal-hal yang menyebabkan biaya tingginya dikurangi, kemudian kecepatan sampai ke pasar juga bisa dijamin, tentunya petaninya menjadi makmur, menjadi sejahtera. Pedagang pun seperti saya. Insya Allah makmur, Pak. kalau dari Iya. petaninya sudah sejahtera, sudah makmur, ya tentunya Mas Dodo juga Wah, ikut. tiap hari saya bisa Karena laku. barangnya akan semakin banyak. Betul Pak. Pembelinya akan semakin banyak. Untung Barangnya saya akan lebih dapat- banyak Pak. Ah, Wah, itu. betul Pak. Wah terima kasih Mas Pak. Dodo bisa senyum dulu. Oh iya dong. Maaf. Kebetulan udah siang. Iya. Ojek saya masih kosong Pak. Ada yang mau saya anterin? Wih semangat. Apaan? Tahu celah, Bang Ngobrol, Pelan-pelan. seriusan.